Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Afif Marzuki, mahasiswa PPG Universitas Saiful Zuhri Purwokerto, periode 2022-2023. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video media pembelajaran yang berkaitan dengan mapel fikih untuk kelas 8 Tsanawiyah. Baik, kita langsung kepada pembahasan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang berkaitan dengan zakat. Pengertian zakat. Zakat memiliki dua makna ataupun memiliki dua arti, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Zakat kalau kita lihat dari segi bahasa artinya tumbuh dan berkembang. Adapun kalau kita lihat dari segi istilah, maka zakat bisa diartikan harta yang dikeluarkan dengan jumlah tertentu pada waktu tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu. Jadi zakat atau pengertian zakat itu ada dua pengertian, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Kemudian apa sih hukumnya zakat dan apa dalilnya? Zakat hukumnya adalah wajib. Bahkan zakat menjadi salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam yang kelima. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya zakat hukumnya adalah wajib, yaitu dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Maka dalil yang menunjukkan bahwasanya zakat hukumnya wajib adalah diantaranya dari Al-Quran, sebagaimana yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kalimat wa aqimu itu menunjukkan kata perintah. Begitu juga dengan wa atuz zakah, juga menunjukkan kalimat perintah. Warka'u, dan juga menunjukkan kalimat perintah. Yang mana dalam ayat ini perintah itu menunjukkan wajib. Maka jelas dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya zakat hukumnya adalah wajib. Ini dalil yang berdasarkan dari Al-Quran. Adapun dalil dari hadis ataupun dari sunnah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu syahadat ataupun kesaksian bahwa tidak ada zat yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah
dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah mendirikan salat. Kemudian yang ketiga menunaikan zakat. Kemudian yang keempat pergi haji. Dan yang kelima berpuasa di bulan suci Ramadan. Di dalam riwayat yang lain, ya, bahwasanya menunaikan atau pergi haji itu berada pada posisi kelima ataupun terakhir. Akan tapi dari kedua riwayat itu menunjukkan bahwasanya hadis tersebut adalah sahih. Maka dari penjelasan hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya zakat hukumnya wajib. Kemudian hukum menolak bagi siapa yang tidak mau membayar zakat. Hukum menolak bagi siapa yang tidak membayar zakat ada dua hukum. Yang pertama adalah orang yang menolak membayar zakat karena juhudan. Apa itu juhudan? Itu orang yang ingkar terhadap kewajiban zakat, atau orang yang menentang akan kewajiban zakat. Maka orang yang mengingkari kewajiban zakat padahal tahu akan kewajibannya, berarti dia telah menjadi kafir. Kenapa dia dihukumi kafir? Hal ini berdasarkan ijma' atau kesepakatan para ulama, karena orang tersebut telah mengingkari kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia tidak mengingkari? Padahal Allah dan Rasulnya jelas-jelas telah menjelaskan di dalam ayat maupun dalam hadis. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam ayatnya, wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Yang mana Allah telah mengatakan, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maka dari ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya Allah itu mewajibkan untuk membayar zakat kepada kaum muslim. Dan Rasul pun telah jelas dan gamblang menjelaskan dalam hadisnya, bunyal Islamu ala khams. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Maka yang ketiga adalah wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Maka dari kedua dalil ini menjelaskan bahwasanya orang yang mengingkari atas kewajiban diwajibkannya zakat, maka dia telah mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya. Karena dia telah mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya, maka dia dihukumi menjadi seorang orang kafir. Ini hukum yang pertama bagi orang yang menolak membayar zakat. Kemudian yang kedua, orang yang menolak membayar zakat karena pengaruh sifat bakhil, yaitu orang yang menolak untuk membayar zakat karena memiliki sifat bakhil. Maka dalam hal ini penguasa dapat mengambil paksa zakat dari orang tersebut. Namun orang tersebut tidak termasuk kafir, meskipun perbuatannya tergolong dosa besar. Kenapa? Karena dia tidak mau mengeluarkan zakat bukan karena menentang ataupun mengingkari akan kewajiban untuk membayar zakat, melainkan karena sifat bakhil yang ada di dalam dirinya yang menyebabkan dia tidak mau mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, orang yang menolak untuk mengeluarkan zakat, akan tapi tanpa ada penentangan, tanpa ada pengingkaran atas diwajibkannya mengeluarkan zakat, maka dia dihukumi tidak kafir,
namun perbuatan tersebut termasuk dari perbuatan dosa besar. Oleh karena itu, khususnya bagi kaum muslimin, untuk berhati-hati di dalam mengambil sebuah hukum, harus berhati-hati di dalam meyakini terhadap sebuah pendapat. Jangan sampai kita masuk ataupun terjerumus terhadap orang-orang yang masuk golongan orang-orang kafir karena menolak ataupun mengingkari atas kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada hamba-Nya. Kemudian setelah kita menjelaskan hukum bagi orang yang menolak zakat, maka kita akan menjelaskan apa sih hikmah di balik kewajiban zakat, apa sih manfaatnya, apa sih faedahnya. Baik, di dalam syariat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan zakat kepada seluruh umat muslim. Akan tapi tidaklah syariat yang telah Allah wajibkan kepada umatnya melainkan di situ ada sebuah hikmah, melainkan di situ ada sebuah manfaat yang mana semuanya itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Maka di antara hikmah atas disyariatkannya zakat yang pertama adalah bahwasanya zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan mengembangkannya. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan mengembangkannya. Harta yang kita miliki pun perlu untuk dibersihkan, perlu untuk disucikan. Karena kita tidak tahu di dalam mendapatkan harta tersebut apakah ada dari harta yang haram atau ada dari harta yang syubhat, sehingga bisa menghalangi keberkahan harta yang kita dapatkan. Oleh karena itu, untuk menjadikan harta kita berkah, maka perlu dibersihkan dengan cara mengeluarkan zakat. Kemudian hikmah yang kedua adalah bahwasanya zakat berfungsi membersihkan dan menjauhkan diri dari sifat bakhil dan dosa serta kesalahan-kesalahan. Maksudnya bagaimana? Bahwasanya zakat bisa membersihkan dan menjauhkan diri dari sifat bakhil. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, berarti dia telah memberi ataupun mengeluarkan dari harta yang kita miliki. Orang memberi ataupun mengeluarkan harta itu lebih berat daripada menerima. Ketika kita terbiasa untuk memberi, terbiasa untuk mengeluarkan harta sebagian kita untuk dizakatkan, sehingga perlahan demi perlahan maka sifat bakhil dan sifat kikir yang menempel di dalam hati kita, maka sedikit demi sedikit akan terkikis, sehingga lama-kelamaan akan hilang. Sehingga ketika sudah hilang sifat bakhil dalam diri kita, maka kita terbebas dari sifat yang namanya bakhil. Sehingga kalau kita sudah terbebas dari sifat bakhil, maka akan timbul rasa empati dan simpati terhadap orang lain. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah bahwasanya zakat merupakan bentuk syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih arti syukur? Syukur bisa berarti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya.
Arti syukur tidak sekedar kita mengucapkan kalimat hamdalah, akan tapi harus dibuktikan dan direalisasikan dengan perbuatan. Maka ketika seseorang mengeluarkan zakat ataupun menunaikan zakat, berarti menunjukkan dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena zakat merupakan salah satu perintah dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalankan salah satu perintah dan kewajiban, berarti menunjukkan rasa syukur kita terhadap Allah. Oleh karena itu, orang yang berzakat ataupun menunaikan zakat menunjukkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang berikutnya, bahwasanya zakat menunjukkan atas kebenaran atau kejujuran keimanan orang yang mengeluarkan zakat. Artinya, orang yang mengeluarkan zakat bukti atas kejujuran keimanan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengaku iman terhadap Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dibuktikan. Karena banyak sekali orang yang mau iman kepada Allah, akan tapi ketika ditanya, pernahkah atau sudahkah Anda melaksanakan sholat? Belum. Sudahkah Anda menunaikan zakat? Belum. Sudahkah Anda bersedekah? Belum. Ketika seseorang mengucapkan atau telah mengaku beriman kepada Allah, akan tapi tidak direalisasikan, tidak dibuktikan dengan bentuk ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, berarti keimanan dia adalah dusta. Oleh karena itu, orang yang mengeluarkan zakat ataupun menunaikan zakat bukti atas kejujuran dan kebenaran keimanannya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang terakhir adalah bahwasanya zakat merupakan sebab ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala rezeki kepada makhluknya. Manakala Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh makhluknya, namun ketika Allah telah memberikan suatu kewajiban, ketika Allah memerintahkan suatu kewajiban, kemudian dari hamba-hamba tersebut enggan dan menolak untuk melaksanakan suatu kewajiban, jelas Allah akan murka. Akan tapi ketika Allah memerintahkan suatu kewajiban terhadap hamba-hambanya, namun hamba-hambanya dengan taat dan patuh melaksanakan segala perintah-perintahnya, maka Allah akan ridho. Oleh karena itu, di antara hikmah disyariatkannya zakat adalah sebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba. Oleh karena itu, marilah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, ya, untuk mengambil hikmah atas disyariatkannya kepada kaum muslimin untuk menunaikan ataupun mengeluarkan zakat. Kemudian yang terakhir adalah setelah kita menjelaskan hikmah ataupun manfaat disyariatkannya zakat, yaitu syarat-syarat diwajibkannya zakat. Allah Subhanahu wa taala memang mensyariatkan kepada kaum muslim untuk menunaikan yang namanya zakat. Akan tetapi ketika syarat-syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban hamba tersebut untuk mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, seseorang ataupun seorang muslim akan diwajibkan untuk menunaikan zakat manakala dia memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat.
Maka di antara syarat-syarat diwajibkannya zakat yang pertama adalah beragama Islam. Artinya dia seorang muslim. Syarat yang pertama adalah seorang muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima apabila zakatnya itu dilakukan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang non-muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, falan, maka sekali-kali Allah tidak akan menerima. Ketika agama selain dari agama Islam saja Allah tidak menerima, maka apalagi amal ibadah. Jelas Allah lebih tidak akan menerima. Oleh karena itu, syarat diterimanya sebuah amal yang pertama adalah dia seorang muslim. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah dia merdeka. Artinya dia bukan seorang budak ataupun hamba sahaya. Maka apabila dia seorang budak, maka tidak berkewajiban untuk menunaikan zakat. Akan tapi apabila dia seorang merdeka, dia wajib untuk menunaikan ataupun mengeluarkan zakat. Kemudian syarat yang ketiga yaitu mencapai nisab. Apa sih yang dimaksud dengan nisab? Nisab ini adalah batas minimal pada suatu harta untuk diwajibkan mengeluarkan zakat. Maka apabila seseorang itu memiliki harta, kemudian harta yang dia miliki sudah mencapai batas nisab, batas yang telah ditentukan oleh syariat untuk diwajibkannya zakat, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Akan tapi harta apabila yang dimiliki seorang belum mencapai batas minimal untuk diwajibkannya zakat, maka belum diwajibkan atau gugur untuk kewajiban zakat. Ini syarat yang ketiga, yaitu mencapai batas nisab. Kemudian syarat yang keempat adalah harta itu milik pribadi. Artinya tidak ada campur dengan milik orang lain. Misalkan bercampur dengan milik seorang suami dengan istri, atau dicampur dengan anak. Maka apabila harta itu bercampur, meskipun telah mencapai batas nisab, maka kondisi demikian belum diwajibkan. Karena syaratnya adalah harta itu milik pribadi, milik satu orang. Kepemilikannya hanya milik seorang pribadi tanpa campur milik orang lain. Maka apabila seseorang tersebut memiliki harta dan harta itu milik dia pribadi, kemudian harta tersebut sudah mencapai nisab, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian syarat yang terakhir adalah telah mencapai haul. Harta itu telah mencapai haul. Apa yang dimaksud dengan haul? Haul itu adalah 1 tahun penuh. Artinya harta seseorang yang dimiliki itu sudah berjalan minimal 1 tahun penuh.
ya, tidak boleh kurang. Maka apabila kurang dari 1 tahun, meskipun harta itu milik pribadi dan harta itu sudah mencapai batas nisab, maka belum diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, antara syarat yang satu dengan yang lain itu saling berkaitan, saling berhubungan. Maka apabila di antara kelima syarat ini tidak terpenuhi meskipun hanya satu, maka gugurlah kewajiban seseorang tersebut untuk membayar zakat. Oleh karena itu, untuk diwajibkannya menunaikan ataupun mengeluarkan zakat, maka harus memenuhi semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Manakala semua syarat-syarat ini sudah terpenuhi, maka barulah dia diwajibkan untuk menunaikan zakat. Inilah pada session pertama yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat baik terhadap pribadi maupun terhadap kaum muslim, dan mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini bisa dipahami dan bisa diamalkan pada setiap ibadah yang akan kita laksanakan. Baik, kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.